Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-6 bulan suci Ramadan ini. Kita sudah tentu memahami dan sering kali mendengarkan bahwa inti daripada ibadah puasa itu adalah pengendalian diri. Mana pengendalian diri ini adalah sesuatu karakter atau kemampuan dalam diri manusia untuk menertibkan anggota-anggota tubuhnya untuk tidak kemudian memperturutkan semua apa yang diinginkan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentu ini perlu upaya terlebih dahulu untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan ini kita menginginkan sesuatu, kemudian akal kita juga sudah membenarkan keinginan itu bahwa itu adalah baik. Tapi ternyata kemudian ada dorongan yang entah dari mana datangnya yang jauh lebih kuat, sehingga kemudian pertimbangan-pertimbangan akal ini tidak kita gubris. Atau bahkan kadang-kadang kita mengalami bagaimana akal kita ini bahkan terpengaruh untuk kemudian memberikan alasan-alasan yang sangat masuk akal, pembenaran-pembenaran, sehingga kemudian kita tidak jadi melakukan sesuatu yang baik. Ini sering kita alami. Seumpama kita sudah tahu bahwa ini baik, ini buruk. Kemudian akal kita ini juga secara logis sudah menemukan alasan-alasan bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang buruk. Akan tetapi kita kadang-kadang tidak bisa membendung keinginan kita untuk kemudian tetap memilih yang tidak baik. Meskipun secara akal kita sudah tahu bahwa ini tidak baik, ini merusak, ini membahayakan. Tapi ada dorongan yang sangat kuat dari dalam diri kita sendiri yang kemudian menyebabkan kita tetap memilih yang tidak baik ini dengan berbagai alasan. Kadang kita mengatakan sekali ini saja, besok sudah tidak lagi. Tapi kemudian besok berulang lagi, besoknya berulang lagi. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena seperti ini, peperangan-peperangan, pertentangan-pertentangan yang terjadi antara kebaikan dan keburukan, lalu kemudian faktor-faktor pendorongnya dan kemampuan manusia untuk kemudian mengendalikan ini banyak dibicarakan oleh para ulama-ulama kita. Salah satu yang menonjol di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya sebuah kitab kecil yang berjudul Kimya'us Sa'adah. Artinya adalah rumus-rumus kimiawi untuk mencapai kebahagiaan.
Nah, di situ beliau banyak membahas tentang diri manusia. Salah satu yang beliau sebutkan, sebelum nanti kita berbicara tentang bagaimana caranya kita mendidik nafsu kita ini, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu siklus pekerjaan atau aktivitas daripada unsur-unsur pendukung kehidupan kita manusia ini. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Seandainya manusia itu kita ibaratkan lapisan-lapisan, maka ada 3 lapisan. Manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan yang paling atas, yaitu jasmani, fisik kita. Inilah yang tampak mata dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan beliau mengatakan bahwa paket jasmani manusia itu adalah paket jadi yang kita terima apa adanya. Kita tidak bisa menolak ketika kemudian kita dilahirkan di Papua umpama, atau dilahirkan di Eropa, atau dilahirkan di Afrika dengan fisik dan warna kulit yang berbeda-beda. Ini sudah paket jadi. Oleh karena itu, agama ini tidak membenarkan ketika ada orang yang bersikap rasis. Orang rasis itu adalah menilai atau menstandarkan manusia itu berdasarkan fisiknya, warna kulit, kemudian model rambut dan lain sebagainya. Agama tidak membenarkan kita menilai manusia itu dari faktor fisik. Kenapa? Karena fisik itu sesuatu yang di luar kendali. Itu sudah dipaketkan, diprogramkan seperti itu adanya. Kemudian lapisan yang kedua, di bawah itu ada namanya lapisan yang disebut al-hayatu, al-hayah. Nah, al-hayah ini punya 3 unsur. Ada 3 unsur besar yang sangat berperang antara satu dengan yang lain. Yang pertama ada disebut akal, al-aqlu. Ini kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, dan inilah akal inilah yang kemudian menjadi sumber manusia bisa membuat peradaban-peradaban. Inilah yang membedakan antara kita dengan binatang. Binatang ini tidak bisa membuat peradaban. Jadi ilmu pengetahuannya ini tidak bisa berkembang. Sementara manusia karena potensi akalnya kemudian bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya sehingga berbagai macam kemajuan-kemajuan itu bisa dicapai ini melalui potensi akal ini. Kemudian ada juga potensi qalbu, hati. Hati inilah yang kemudian merasa, yang sedih, yang gembira, yang senang, yang susah, yang bahagia, yang sedih. Ini hati. Kemudian yang ketiga, ada juga potensi yang disebut sebagai an-nafs, nafsu. Nafsu ini adalah bahan bakar yang menggerakkan kehidupan. Kita ini bisa jadi banyak seperti ini gara-gara nafsu. Ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, sudah punah kita manusia ini. Jadi semuanya penting, akal ini penting, hati ini penting, nafsu ini penting. Nah, di bahagian yang kedua inilah, di lapisan yang kedua inilah kemudian kita manusia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi unsur jasmani kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berkulit coklat? Itu tidak ditanya. Kenapa rambutmu seperti ini? Tidak ditanya. Karena itu di luar kehendak kita. Tapi masalah hati, masalah akal, masalah nafsu, inilah yang akan ditanyakan nanti, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lapisan yang paling dalam, ini adalah ruh.
ruh ini adalah yang menyebabkan kita hidup. Jadi hati kita bisa berfungsi, akal kita berfungsi, nafsu kita berfungsi, jasmani kita berfungsi, mata, telinga, dan lain-lain sebagainya berfungsi. Ini karena masih ada ruh. Ada ruh. Ketika ruh ini sudah tidak ada lagi, maka semuanya kehilangan fungsinya secara total, dan itulah yang disebut sebagai kematian. Nah, masalah ruh ini juga ini di luar kendali kita. Kapan dia datang, kapan dia pergi, ini tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanggungjawaban. Nah, jadi kita akan fokus kepada lapisan yang kedua ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan seperti itu, Imam Ghazali kemudian menerangkan. Jadi beliau punya teori. Ya, namanya teori, kita percaya boleh, kita tidak percaya juga tidak mengapa. Ya, jadi seorang ulama memberikan teori seperti ini. Beliau mengatakan bahwa diri manusia ini diibaratkan seperti kerajaan atau republik, negara lah, atau negara. Rajanya itu adalah hati. Rajanya hati. Kemudian akal ini adalah Perdana Menteri yang memberikan masukan-masukan kepada raja. Nah, sementara panca indera kita ini, mata kita, telinga kita, ya, ini diibaratkan seperti intelijen yang memberikan informasi. Nah, satu contoh umpama, saya katakan seperti ini. Ketika azan berkumandang, telinga mendengarkan azan. Lalu kemudian telinga ini memberikan informasi kepada akal kita. Nah, azan sudah dikumandangkan. Nah, akal dengan wawasan yang dia miliki, karena sudah pernah dipondokkan umpama, jadi sudah pernah mendengarkan tentang fadilah-fadilah salat berjamaah, bagaimana keutamaan orang yang salat berjamaah di masjid, menjawab azan, berangkat berpagi-pagi ke masjid. Akal kita sudah ada informasi tentang itu, lalu kemudian akal ini memberikan masukan-masukan kepada hati. Nah, hati inilah yang kemudian menggerakkan. Tapi gerakan hati ini sangat dipengaruhi oleh nafsu. Ibaratnya nafsu ini seperti bendahara. Jadi sehebat apapun rencana, kalau tidak didukung oleh uang, ya, bendaharanya menolak untuk bertanda tangan, ya tidak bisa jadi. Ya. Itulah kadang-kadang kita seringkali punya banyak rencana yang bagus, rencana yang hebat, plannya sudah hebat, tapi tidak bisa jadi. Dorongan juga sudah ada, tapi persoalannya adalah nafsu belum menginginkan. Nafsu kita belum menginginkan, sehingga kemudian sulit untuk diwujudkan. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian seorang raja hati ini, nah, jika hati ini adalah hati yang baik, hati yang bijaksana, maka dia akan mampu untuk mengendalikan semua unsur-unsur yang ada di dalam dirinya, semua perangkat-perangkatnya. Dia bisa mengendalikan akalnya, bisa mengendalikan nafsunya. Tapi sebaliknya, ketika raja ini tidak punya karakter yang baik, bahkan cenderung terprovokasi dan mengikuti nafsu, maka nafsu inilah nantinya yang akan menjadi penguasa. Nah, padahal nafsu ini punya karakter buruk. Ya. Jadi dia bendahara, dia pegang uang. Jadi nafsu ini cenderung suka bersenang-senang, melampiaskan semua hasratnya, mementingkan egonya, kepentingannya sendiri. Dia selalu ingin terpuaskan.
dan dia tidak memikirkan apa bahaya yang bisa menimpa ya anggota-anggota masyarakat yang lain. Ya. Ini contoh saja ini Pak dalam masalah makanan. Ya, kalau kita memperturutkan nafsu ini, maka ini akan berimbas ya kepada fisik. Ya. Kita makan semua yang mau kita makan tanpa kita pilih-pilih. Kita mau kapan saja kita mau makan, kita makan apa saja mau kita makan, kita makan. Makan itu penting. Tapi ketika kemudian berlebih-lebihan dalam porsi yang tidak sewajarnya, maka ini akan merusak. Siapa yang rusak? Yang rusak fisik kita. Datanglah berbagai macam penyakit-penyakit. Ya, mulai dari asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Ketika keinginan nafsu itu dituruti. Jadi ada nasihat orang tua kita itu, ketika menjelang buka puasa, kita mulai mengambil makanan. Beliau katakan, nah, kalau kamu mau mengambil makanan, maka jadikanlah piringmu itu sebagai ukuran, jangan matamu. Jangan matamu. Sebab kalau matamu yang kau jadikan ukuran, barangkali piringmu itu sudah penuh, kamu belum sadar. Ya. Tapi jadikanlah ukuran piringmu. Nah, ini sudah cukup ini, berhenti. Ya. Ini contoh saja bagaimana mendidik nafsu. Sebab nafsu ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dia ini punya uang. Dia ini yang menggerakkan. Jadi ketika dia kemudian diberikan kebebasan, tidak dikendalikan, nah inilah yang kemudian akan menyebabkan kerusakan, merusak diri sendiri, dan boleh jadi juga kemudian setelah itu berpotensi untuk merusak orang lain. Nah, oleh karena itu, nah, setelah kemudian kita sudah mengenali fungsi-fungsinya ini, nah, barulah kemudian kita belajar untuk mendidik nafsu kita. Bagaimana caranya mendidik nafsu? Ada 5 tahapan yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.